Kali ini saya akan menjelaskan mengenai data mining. Ini data dari kelompok saya, kelompok tugas basis data lanjut. Ada Eta Sakaronisa, NRP nomor 3, Mariam Fransa M, NRP nomor 14, dan saya sendiri, Emri Jalal Faris, NRP nomor 21. Pembahasannya meliputi definisi data mining, model data mining, kebutuhan dan tantangan dalam data mining, tahapan data mining, fungsionalitas dalam data mining, teknik-teknik data mining, dan ringkasan. Sebenarnya saya jelaskan dulu data mining itu apa sih? Data mining diartikan sebagai suatu proses ekstraksi informasi berguna dan potensial dari sekumpulan data yang terdapat secara implisit dari suatu basis data. Proses ekstraksi dari sebuah data. Banyak istilah lain yang menyebut data mining seperti knowledge mining, database knowledge dan sebagainya. Model dari data mining. Menurut IBM ada dua model, yakni verification model dan discovery model. Verification model menggunakan perkiraan dari pengguna dan melakukan tes terhadap perkiraan yang diambil sebelumnya dengan menggunakan data-data yang ada. Jadi dari perkiraan sebelumnya itu dilakukan hipotesis menggunakan data-data yang sudah ada. Penekanan terhadap model ini adalah terletak pada user yang bertanggung jawab terhadap penyusunan perkiraan dan permasalahan pada data untuk meniadakan atau menegaskan hasil perkiraan yang diambil. Jadi user itu mempengaruhi hipotesis yang dibuat melalui verification model. Nah, selanjutnya ada discovery model. Discovery model ini berbeda dengan verification model, di mana pada model ini sistem secara langsung menemukan informasi-informasi penting yang tersembunyi dalam suatu data yang besar. Jadi yang kalau tadi itu usernya yang menginputkan data ini, discovery model ini, mesin itu sendiri yang mencari data, bukan user yang memasukkan data seperti itu. Data tersebut kemudian dipilah untuk menemukan suatu pola atau tren yang bahasa kerennya dalam keadaan umum pada saat itu tanpa adanya campur tangan dan tuntunan dari pengguna. Hasil temuan ini menyatakan fakta-fakta yang ada dalam data-data yang ditemukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Nah, kebutuhannya dan tantangan dalam data mining itu juga ada. Yang pertama adalah dari pengenangan berbagai tipe data. Tujuan yang adanya beragam tipe data, tujuan yang berbeda dari data mining, maka tidak realistis mengharap bahwa suatu sistem data mining mampu menangani semua jenis data. Sistem data mining harus dikonstruksi secara khusus untuk tipe-tipe data khusus, seperti dalam basis data relasional, basis data transaksi, basis data spasial, basis data multimedia, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada efisiensi dari algoritma. Nah, efisiensi ini mempengaruhi kinerja dari data mining. Efisiensi yang bagus, eksekusinya juga bagus, algoritmanya juga bagus, data mining tersebut juga efisien untuk dijalankan. Biasanya untuk jumlah data yang besar dan kompleks diperlukan algoritma dan efisiensi yang tinggi, efektivitasnya. Lalu ekspresi terhadap berbagai jenis hasil. Informasi jika ingin diperoleh dan dari sudut pandang yang berbeda dan menampilkannya dalam bentuk yang berbeda menuntut kita untuk mengekspresikan permintaan data mining dan informasi yang diperoleh dalam sebuah bahasa tingkat tinggi atau graphical user interface yang baik, sehingga program dapat digunakan oleh para pemakai biasa dan bukan ahli dan hasil yang diperoleh dapat dimengerti secara langsung dan langsung dimengerti oleh para pemakainya. Jadi berbagai jenis hasil dan pemakai itu bisa langsung mengerti kan gitu. Yang selanjutnya memperoleh informasi dari sumber-sumber data yang berbeda. Data mining pun juga harus bisa memperoleh informasi dari berbagai sumber. Ada yang LAN, ada yang WAN, tersebar secara luas, yang saat ini tersebar secara luas, sehingga membentuk basis data heterogen. Untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber dan dalam berbagai format dengan berbagai semantik data menimbulkan tantangan baru dalam data mining seperti itu. Yang selanjutnya ada proteksi dan keamanan data. Banyak sekali hasil data mining yang seperti dicuri atau diubah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, atau hilang atau dihapus dan sebagainya. Untuk itu diperlukan proteksi dan keamanan dari data itu sendiri.
Ketika data dapat dikendalikan dari berbagai sudut pandang dan dalam level abstrak yang berbeda, hal ini akan mengancam tujuan dari proteksi dan keamanan data dan pelanggaran terhadap sifat kerahasiaan informasi. Sangatlah penting untuk mempelajari apakah penemuan informasi yang berguna itu akan mengakibatkan pelanggaran kerahasiaan atau ukuran keamanan yang diperlukan untuk menghalangi akses terhadap data-data yang sifatnya sensitif. Yang selanjutnya ada tahapan data mining. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan ini, dan ada dari data target, ada transformer data, pattern, dan seterusnya. Tahapannya ada basis data relasional, yaitu database itu sendiri, lalu ada ekstraksi data yang penting dari database itu diambil, lalu ada transformasi data, yakni peringkasan data dari data penting itu diambil, dikelompokkan, dan dirapikan istilahnya. Yang selanjutnya keempat, ada pembersihan data, yakni membuang rekod yang keliru, menstandarkan atribut-atribut, merasionalkan struktur data, dan mengendalikan data yang hilang. Jadi ibaratnya seperti membuang yang tidak perlu, dikerucutkan lagi data tersebut, dibersihkan lagi. Yang selanjutnya ada bentuk standar, bentuk data yang akan diakses oleh algoritma data mining. Dari data yang sudah dibersihkan tadi itu diubah ke bentuk standar yang bisa dibaca oleh algoritma data mining. Yang selanjutnya ada reduksi data dan feature untuk peningkatan kerja algoritma. Yang terakhir adalah menjalankan algoritma itu sendiri sehingga bisa diambil kesimpulan dari data mining tersebut, dari algoritma yang telah dijalankan, langkah-langkah apa yang akan diambil ke depannya, seperti itu. Fungsionalitas dalam data mining. Yang pertama ada mining association rule, atau pencarian aturan-aturan hubungan antar item dari suatu basis data transaksi atau basis data relasional. Setelah mencari perhatian utama dalam masyarakat basis data, tugas utamanya adalah untuk menemukan suatu hubungan antar item, seperti yang disebutkan di bacaan tersebut, di mana A dan B adalah himpunan atribut nilai dari sekumpulan data yang relevan dalam suatu basis data, seperti hubungan antar cuaca dan penjual es krim. Semakin panas cuaca tersebut, semakin banyak es krim yang dibeli, seperti itu. Semakin laku es krim tersebut. Yang selanjutnya, fungsionalitas dalam data mining ada generalisasi, pencatatan, karakteristik data multi-level. Generalisasi dan pencatatan data ini menampilkan karakteristik umum terhadap sekumpulan data yang dispesifikasikan oleh pemakai dalam basis data. Klasifikasi data. Klasifikasi data ini suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasikannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Misal, dari data-data tersebut dikelompokkan, ada data masyarakat, misal dikelompokkan tua, muda, dan anak-anak, seperti itu. Analisa cluster. Pada dasarnya, clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Terdapat pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan intra-kelas. Selanjutnya, pencarian pola sekuensial. Fungsi pola sekuensial menganalisa sekumpulan rekor pada suatu periode waktu, misal untuk menganalisa tren, seperti itu. Jadi, sekuensial, misal semakin naik grafiknya, berarti itu sedang trending, seperti itu. Yang selanjutnya ada teknik-teknik data mining. Banyak sekali teknik data mining dan sistem baru yang akhir-akhir ini dikembangkan. Klasifikasi tema yang berbeda dapat digunakan untuk mengkategorikan metode dan sistem data mining dengan didasarkan pada jenis basis data yang akan dipelajari dan teknik apa yang akan digunakan. Sintaksnya itu seperti jadi banyak sekali teknik dari data mining tersebut. Misalnya ada teknik-teknik data mining, itu ada yang pertama itu namanya market based analysis. Analisis dari kebiasaan pembeli customer dengan mencari asosiasi dan korelasi antar item-item berbeda yang diletakkan customer dalam keranjang belanjaannya. Algoritma a priori bertujuan untuk menemukan frequent item set dijalankan pada sekumpulan data. Pada iterasi ke K, akan ditemukan semua item set yang memiliki K item disebut dengan K item set untuk membangun kandidat frequent K item set.
Selanjutnya, menggunakan scan database dan pencocokan pola untuk mengumpulkan hitungan untuk kandidat item set tersebut. Nah, yang terakhir, bisa disimpulkan bahwa pada dasarnya data mining berhubungan dengan analisa data dan penggunaan teknik-teknik perangkat lunak untuk mencari pola dan keteraturan dalam himpunan data yang sifatnya tersembunyi. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.